Akhirnya hari Kamis ya. Tadi saya nulis hari apa ya? Hari Kamis. Jadi sekarang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Kamis malam. Terakhir pengumpulan semua tugas, habis itu linknya akan saya hapus, link pengumpulan tugasnya. Habis itu nggak ada toleransi lagi ya. Habis itu kita UTS. Minggu depan kita akan melaksanakan UTS, ujian tengah semester. Di pertemuan ini kita akan bahas soal UTS. Untuk nilai kehadiran, nilai tugas sama kehadiran mungkin ada yang ditanyakan. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Nggak ada ya? Nggak ada. Ini adalah pertemuan ke-7. Pertemuan terakhir sebelum UTS. Kehadiran hari ini saya hitung dari mengklik tombol online. Jadi yang belum mengklik silakan klik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Share screen saya udah kelihatan ya? Udah. Di pertemuan 7 kita akan belajar tentang statistik dalam Excel. Kalian sudah pernah mengikuti mata kuliah statistik atau belum? Belum ya kalau semester 3 ya? Sudah, Pak. Sudah. Oh, sudah. Oke. Sudah, Pak. Kalau sudah lebih enak gitu saya penjelasannya. Jadi di statistik itu kita akan belajar apa aja. Sebelumnya kita lihat dulu fungsi-fungsi statistik dalam Excel dan contoh penggunaannya. Ya. Fungsi adalah sederetan atau sekumpulan formula yang sudah disediakan oleh Excel untuk melakukan operasi tertentu dengan menggunakan nilai yang disebut argumen. Sebagai contoh, fungsi sum untuk menjumlahkan nilai semua sel pada rank atau menjumlahkan semua data. Terus kita juga mengenal yang argumen. Argumen adalah berupa nilai bilangan, teks, nilai logika, true atau false. Jadi kayak fungsi if kemarin itu sebenarnya adalah nilai logika, true atau false. Array atau alamat sel atau rank. Jenis argumen yang kita berikan harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada fungsi yang bersangkutan. Argumen dapat berupa nilai konstan, formula, atau fungsi lain. Salah satu contoh statistik itu ya, yang pertama mungkin average, menghasilkan nilai rata-rata. Kalau dalam statistik kan biasanya kita ada istilah nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata itu istilahnya apa ya? Min apa median? Min nih. Jadi kita bisa menggunakan average. Contoh jika rank A1 sampai A5 diberi nama nilai dalam bersih 10, 7, 9, 2, 7, dan 2, maka average nilai menghasilkan 11. Average A1 sampai A5. Terus selanjutnya ada count, menghitung jumlah sel atau parameter. Jika kita memiliki data count A1 sampai A6, A1 sampai A6 menghasilkan 3. Yang akan dihitung setelah itu akan dihitung. Selain itu tidak akan dihitung. Jadi seumpamanya di sini kalau kalian lihat ada berbeda dengan sum, dari count itu hanya menghitung nilai bilangan saja. Kalau di sini ada A, ada di rank di field A ya, ada 1 sampai 6. Di sini ada 21, kera, O2, 12, strip, min 6. Kalau kita gunakan formula count nilai 1, nilai 2 atau A1 sampai A2, itu akan menghasilkan 3. Kenapa? Karena di sini hanya ada 3 bilangan saja. Yang lain kan bukan. Kera O2 ini pakai tanda kutip otomatis bukan bilangan, terus ini min straight nggak ada nilainya. Jadi ini ada 21, 12, min 6. Jadi count itu bukan menjumlahkan, menghitung bilangan yang terdapat dalam sebuah sel atau rank. Di dalam sel, di dalam rank atau di dalam sel. Count A menghitung jumlah sel atau parameter argumen yang tidak kosong. Jadi jika kita memiliki data, saya perbesar mungkin biar kelihatan. Di sini ada data Udin, tanggal lahir, terus kosong, true, min, div, error, 0. Jika kita menggunakan fungsi count A, itu akan menghasilkan 6.
menghitung jumlah sel atau parameter atau argumen yang tidak kosong. Yang tidak kosong itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 7 sel, yang kosong 1, yang tidak kosong 6. Jadi count A itu menghasilkan 6. Nah, ini salah satu formula-formula dalam Excel yang mungkin bisa kita pakai. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari suatu saat nanti kita akan membutuhkan bagaimana cara menghitung yang tidak kosong itu ada berapa sih? Atau yang ada bilangannya itu ada berapa? Terus ada fungsi max, mencari bilangan terbesar dalam sekumpulan data yang diberikan. Minggu kemarin kita sudah belajar max, sudah ada tugasnya juga, nilai terbesar. Jadi tugasnya yang belum terakhir minggu depan, hari Kamis ya, terakhir sebelum UTS. Setelah itu nggak ada pengumpulan tugas lagi. Jadi max itu menghitung nilai terbesar. Cek, menghitung nilai terbesar. Cek. Sebelah sini lebih besar. Sintaksnya max bilangan-bilangan. Jadi di antara A1 sampai A5 itu terdiri dari, contohnya terdiri ada A1 10, A2 7, A3 9, A4 27, A5 2. Kalau kita pakai max A1 sampai A5 akan menghasilkan 27. Oke. Di statistik kita juga mengenal istilahnya namanya frekuensi. Apa sih frekuensi itu? Bukan sinyal ya, bukan sinyal radio. FM atau yang lain. Frekuensi. Oh, kalau dalam fisika itu ada istilahnya frekuensi ya, banyaknya gelombang dalam satuan waktu kayaknya. Tapi kalau dalam Excel ini frekuensi atau dalam statistik ini frekuensi adalah menghitung kemunculan data dengan batasan tertentu pada daftar data yang kita berikan dan mengembalikan kumpulan nilai berupa array vertikal karena fungsi frekuensi ini menghasilkan nilai berupa array. Array itu maksudnya kalau dalam matematika kalkulus ada array. Array itu semuanya ada kelompok bilangan gitu, ada 1, 2, 3 gitu ya. Itu namanya array. Maka dalam memasukkan fungsi ini harus menekankan Ctrl Shift Enter. Harus menekan, jadi pakai perintah Ctrl Shift Enter. Array sumber data, array barisan data. Contoh, misalkan kita sebuah dosen. Contohnya kita sebuah dosen punya data nilai mahasiswa yang dimasukkan di rank A1 sampai 10. Sebagai berikut 79, 58 sampai seterusnya. Kemudian kita ingin melakukan yang tersebut berdasarkan batasan 0 sampai 65, 66 sampai 75, 76 sampai 85 dan 86 sampai 100. Kemudian kita masukkan di rank B1, B3 rank batasan datanya. Jadi ini batasannya kita tulis di data yang data mahasiswanya ada di field A ya. Terus ranknya ada di B sebagai berikut. Oh, bentar. Saya mod dulu. Kemudian kita masukkan di rank B3, B1 sampai B3 atau array batasan atau pembagiannya. 65, 75, sama 85. Yang terakhir tidak perlu memasukkan lagi, kita membuat array formula di rank E1 dengan memasukkan formula. Jadi selanjutnya kita berapa sih yang 0 sampai 65, terus 66 sampai 75, 76 sampai 85. Ada yang angkat tangan, Nurzeni? Kenapa? Mungkin ada yang ditanyakan. Apa gue pikirin aja. Oke, saya lanjutkan. Jadi perintahnya adalah frekuensi A1 sampai A10, B1 sampai B3. Ini ada yang paham maksudnya? Kurang jelas ya. Jadi frekuensi adalah mengelompokkan data, menghitung kemunculan data. Jadi frekuensi A1 sampai A10, A1 sampai A10 datanya, di koma B1 sampai B3 adalah batasannya. B1 ada 65, jadi batasannya dari 0 sampai 65. B2 ada 75. Terus B3 ada 85. Jadi di sini adalah menambahkan data dari 0 sampai 65.
itu ternyata ada 3 frekuensi yang muncul ya, kemunculan data. Terus dari 66 ke 75, dan ini dari 75 ke 85, kayak 76 ke 86, 85. Dan ini sisanya dari 86 sampai 100 ya. Di sini adalah frekuensinya, ini ada 3 kali muncul, 2 kali muncul, 2 kali muncul, 3 kali muncul. Seperti itu untuk menghitung frekuensi. Selanjutnya adalah mencari median, bilangan tengah. Kalau min rata-rata ya. Median ada bilangan yang berada di tengah. Kalau kita urutkan, terus kita ambil yang di tengah. Di dalam sekumpulan data yang diberikan, itu istilahnya median. Kita mengenai dalam statistik, semuanya ada median 2, 4, 1, 3, 5, menghasilkan angka 3. Kenapa angka 3? Jadi ini diurutkan dulu ya, dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi diurutkan dulu dari yang kecil ke besar, habis itu diambil yang tengah. Nah, nilai yang tengah ini adalah median. Oke. Terus ada penjelasan tentang mencari bilangan terkecil, lawan katanya dari max. Mengambil bilangan terkecil dari sekumpulan data yang diberikan. Di dalam Excel kita juga mengenal namanya growth. Penjelasannya growth itu menghitung nilai pertumbuhan dengan menggunakan data yang sudah diketahui. Karena fungsi growth itu menghasilkan nilai berupa array, maka ketika memasukkan fungsi ini, maka jangan lupa menekan Ctrl Shift Enter. Sintak growth, Y diketahui, X diketahui, X dicari. Maksudnya gimana? Contohnya kita kembali mencari pembicaraan tentang perusahaan. Ntar ada yang bunyi. Oh, tentang perusahaan tempe rasa langit. Contoh ya, setelah sukses dalam tahun-tahun berakhir, terkadang perusahaan masih kewalahan untuk mengenangani pesan yang terus meningkat per bulannya. Untuk itulah kita sekarang sudah diangkat menjadi marketing director yang dituntut untuk bisa membaca peluang pasar. Kita kemudian menyusun data penjualan tempe 6 bulan ke belakang, bulan 11 sampai bulan 16. Jadi di tabel data pertama ini bulan 11 sampai bulan 16. Sebagai berikut, lalu kita mengetahui peluang pasar 2 bulan berikutnya, bulan 17 sama bulan 16. 17-18. Kita memasukkan array formula di B3 sampai B9 seperti berikut. Growth, B2, B7, B2, B7, A2, A7, A8, A9. Sehingga kita mendapatkan peluang penjualan ke 17 adalah 3.000. Ini belum muncul ya. Bulan ke-8 adalah 4.680 tempe. Growth itu peningkatan ya, jadi dia menghitung peningkatan. Jadi di sini ada data bulan 11, 12, 13, 14, 15, 16. Habis itu dianalisa, dia akan menghitung berapa sih peningkatan selanjutnya di bulan 17 sama bulan 18. Caranya dengan growth, masukkan data jumlah penjualan tempenya, B2 ke B7, masukkan kenaikan data bulannya A2 sampai A7, terus tampilkan peningkatannya di A8 dan A9. Quartile. Selanjutnya di fungsi Excel kita ada mencari kuartil atau nilai paruh tertentu dari sekumpulan data yang diberikan. Kuartil diperlukan untuk menentukan 25% pemasukan tertinggi. Jadi nilai paling kecil sama dengan fungsi min, kuartil pertama 20%, kuartil kedua 5% sama dengan fungsi median, kuartil ketiga 75%. Nilai paling besar sama dengan fungsi max, kuartil 1, 2, 3 menghasilkan 35. Terus mencari modulus adalah bilangan yang paling sering muncul. Mode atau modus atau bilangan yang paling sering muncul, istilahnya dalam statistik bilangan yang paling sering muncul ya. Mode, pakai perintah mode, terus masukkan datanya atau rank datanya di sel. Sebenarnya ini ada 5, 6, 4, 4, 3, 2, 4. Yang paling sering muncul adalah 4 yang muncul 3 kali, menghasilkan angka 4.
Terus ada fungsi permut menghitung banyak permutasi. Dalam fungsi ini kita akan mengetahui banyaknya kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan polisi KT, XE, UV. Kita mengenal bahwa nomor kendaraan bermotor adalah 4 angka dan kombinasi angka 0 sampai 9 sebanyak 10 angka. Maka kita memasukkan fungsi permut 10,4 dan hasilnya 50, 40 kendaraan. Hasilnya adalah 50, 40 kendaraan motor. Oke, sampai di sini mungkin ada ditanyakan. Nah, ini termasuk nanti soal UTS-nya ya. Jadi soal UTS-nya itu masih ada hubungannya sama tugas. Ini contoh saja sih. Nanti datanya mungkin akan saya lampirkan dalam soal UTS. Jadi sebelumnya ada data nilai nama, nilai rata-rata. Terus kita akan mencari statistiknya yaitu median, modus, maksimum, minimum, jumlah data. Median kita pakai perintah median, rank nama filenya. Terus modus pakai perintah mode, maximus pakai perintah max, minimal atau minimum pakai perintah min. Terus jumlah datanya pakai perintah count. Selanjutnya itu adalah bagaimana menghitung variansi sampel, standar deviasi sampel, varian populasi, standar deviasi populasi. Jadi kalau kalian masih belum paham, kalian bisa cari referensi untuk definisi variansi sampel itu apa. Tapi karena kita mata kuliah pemrograman komputer, kita hanya mencari cara menghitungnya ya, bukan definisinya. Yang dimaksud variansi sampel dan cara ngitung manualnya gimana. Kalian boleh, mungkin kalian pelajari di mata kuliah statistik biar lebih paham. Jadi untuk mencari variansi sampel pakai perintah var diikuti dengan rank. Kalau standar deviasi pakai stdef, jadi singkatan kebanyakan ya. Variansi sampel pakai var, standar deviasi pakai stdef. Standar deviasi kalau variansi populasi pakai varp, variansi populasi, jadi singkatan. Jadi variansi populasi itu apa? Saya juga karena bukan jurusan statistik, saya kurang tahu. Jadi varian populasi pakai perintah varp. Kalau pengen paham bisa kalian cari di mata kuliah statistik atau kalian pelajari. Terus ada variansi populasi, ada standar deviasi sampel, variansi populasi, dan ada standar deviasi populasi. Jika selesai akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah nanti yang akan kita kerjakan di UTS. Jadi hari ini ada tugas, hari ini saya akan menampilkan data. Nanti UTS-nya adalah saya lampirkan data ini. Maksudnya data yang seperti ini. Isinya mungkin berbeda. Jadi kalian bisa praktekkan mungkin dari sekarang. Biar nanti ketika UTS bisa mengerjakan. Jadi tugas UTS nanti mencari median, modus, maksimum, minimum, jumlah data, variansi sampel, standar deviasi sampel, variansi populasi, standar deviasi populasi. Kayaknya kalau dalam mata kuliah hitung-hitungan atau kelumpikan, istilah standar deviasi mungkin biasanya sering muncul. Oke. Sampai di sini mungkin ada ditanyakan. Pak. Ya. Pak, untuk variasi sampel itu kita ngeblok sesuai ini ya, yang di bawah, yang di atasnya itu, nilai yang atasnya ya? Iya, nilai yang di atasnya. Nilai yang, ya. Jadi berapa? D3 sampai D17 ya? Iya, dari D4 sih kalau D4 sampai D17. Oh iya, D4 ya, D17 ya. Oh ya. Iya. Jadi itu yang untuk ini median itu harus pakai apa namanya, shift control ya, harus ya Pak? Tadi yang median control shift ya? Nggak perlu sih sebenarnya. Kalian coba dengan langsung ketikan aja. Ketikan ya, median. Ketikan aja. Iya. Oh gitu ya. Iya. Untuk yang di atas tadi kan yang pakai kontrol, yang harus pakai kontrol shift ya? Itu yang mana ya Pak ya? Yang tadi atas? Tadi itu biar kayaknya shortcut untuk biar langsung muncul perintahnya. Jadi nggak perlu ditekan, nggak apa-apa, ditulis manual seperti standar dev, var variance, seperti itu aja. Yang penting
depannya harus ada perintah, ada tulisan sama dengan itu ya. Iya, Untuk sama perintah dengan setiap perintah ya. iya, iya. Oh, oke, Pak. Oke. Siap. Yang lain mungkin yang dari ditanyakan, jadi nggak ada masalah ya. Jadi, Pak Najamuddin. ya silakan. Pak, untuk jumlah data itu kita nggak pakai sum aja ya, Pak? Tapi saya masih mau Kalau sum itu menghitung jumlahnya. Saya mood dulu. Ada yang lagi ini nih. Perang. Kalau sum itu menghitung jumlahnya ya. Kalau ini ada data 1, 2, 3. Ini kalau sum hasilnya 3 tambah 2 tambah 1, 6 ya. Tapi kalau count hasilnya 3. Ada berapa data? Nah, ini jumlah. Oh, iya. Ini jumlah kalau ditambahkan. Count ya berarti ya, Pak? Iya, count. Oke, yang lain mungkin ada ditanyakan? Jadi harusnya nggak ada kendala di pemrograman komputer. Waktunya bisa digunakan untuk belajar di mata kuliah lain yang mungkin di teknik lingkungan lebih ada yang perlu dipelajari lebih lama. Yang lain ada yang ditanyakan? Ya paling di SS yang Ya. paling di SS yang itu Pak kirim ke grup Pak biar buat latihan kita Pak. Bentar. Oh, ini Yang materi data ini. Datanya ini akan ya. PDF ini akan saya taruh di dikirim materinya. Dikirim ya, saya kirim ke WA grup mata kuliah. Grup ya. Iya. Oh iya, guys. Oke. Oke, siap. Oke, Pak. Oke, mungkin cukup saja sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya. Jadi kalau ada salah-salah kata saya juga mohon maaf. Ketemu lagi ITS minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.